Jadi orang-orang yang seperti itu mungkin orang yang banyak berhalusinasi. Mungkin. Sampai dia itu tidak mau bersahabat dengan alam, tidak mau membaca dengan keadaan alam, sehingga sampai mati pun jasad alam itu tidak mau menerima jasad seseorang itu. Masalahnya kan fakta di lapangan, Pak. Orang itu kalau dikubur ratusan tahun jasad masih utuh dan berbau wangi, itu orang sudah. Sekarang gini, ilmu sudah orang wali kan seperti itu. Sekarang itu sudah zaman ilmiah, perlu pembuktian. Karena banyak orang yang mengatakan bahwa manusia dikubur itu baunya wangi. Tunjukkan salah satu di antara yang wangi itu. Kalau utuh sudah jelas ada. Nah, bau yang harum ini loh, tunjukkan. Kalau berani, siapapun orangnya, nggak apa-apa. Ini untuk pembuktian dan supaya orang itu terus menganut dengan ajaran mereka. Nggak apa-apa. Ini loh buktinya. Biar nggak keblinger, Pak. Nah, begitu loh. Berarti kalau ada contoh, oh iya ya ternyata melakukan seperti ini, mati pun harum. Gitu. Kalau dibilang harum, orang yang mau masuk ke liang lahat, waktu dikafani itu dikasih minyak kok harumnya. Enggak, mayit itu harum kok. Cerita-cerita dongeng itu banyak yang menceritakan tentang orang yang mati itu baunya harum. Tapi kan buktinya satu saja itu enggak ada. Rata-rata diminyaki wangi. Rata-rata diminyaki wangi. Jadi wajar kalau baunya harum. Orang itu kalau memang benar-benar harum, di saat mati geledak itu sudah harum. Tapi kan itu menyalahi kodrat. Mau mati saja tandanya itu harus tanda arus, amis, dan lain sebagainya. Itu wajib bagi manusia. Itulah pertanda kalau manusia itu sudah kehilangan rohnya, sudah kehilangan rasanya. Nah kok mati sampai harum? Maka orang yang ngomong begitu, jangan berdasarkan cerita, jangan berdasarkan tulisan. Perlu dibuktikan. Sekarang itu kalau nggak pakai data, orang sudah mulai pandai, sudah mulai cerdas. Membicarakan apapun harus ada data. Nggak ada data, omong kosong. Ya, pembodohan. Gitu loh. Pak, ini tadi kan disinggung Pak Darno bahwa orang yang dikubur itu masih utuh. Itu kan orang yang tidak diterima oleh alam, gitu. Nah, itu ciri-ciri orangnya, maksudnya itu ketika hidupnya kayak apa yang tidak diterima oleh alam? Contohnya, orang yang pandai bercerita, tapi cerita itu sulit untuk dibuktikan. Orang yang selalu melakukan hal yang dianggap baik, tapi belum tentu itu adalah hal yang baik. Bisa karena dogma, bisa karena doktrin. Tapi orang itu juga masih bingung dengan laku yang dikerjakan. Itu. Ya, contohnya gini loh Mas. Jenengan tak ceritani kalau kopi itu nikmat. Kalau kopi itu seger apalagi diminum orang ngantuk. Tapi selamanya jenengan tak ceritani terus gak pernah tak suguhi kopi. Berarti jenengan kan angen-angen bagaimana rasanya kopi yang dibicarakan Pak Darno. Minum saja tidak, ngiler mesti. Gitu loh. Maka tidak pernah merasakan rasanya kopi, akhirnya ngiler dan bayangan tuh. Jadi orang-orang yang seperti itu mungkin orang yang banyak berhalusinasi. Mungkin. Sampai dia itu tidak mau bersahabat dengan alam, tidak mau membaca dengan keadaan alam, sehingga sampai mati pun jasad alam itu tidak mau menerima jasad seseorang itu. Berarti termasuk salah satunya orang-orang yang pengaruh kitab garing tadi, Pak? Nggak tahu, pokoknya saya nggak bicarakan tentang ajaran itu. Pokoknya ini khusus ajaran orang Jawa. Kalaupun ada orang yang mengikuti kitab garing kok tiba-tiba dia utuh, berarti dia pun tidak diterima oleh alam ini. Sekarang baru paham. Karena pada umumnya namanya orang mati itu jasad itu harus dibusukkan. Dia akan dikembalikan ke unsur
alam itu tadi ada 4 unsur yang tempat dia. Jadi sesuai dengan ajaran agama inna lillahi wa inna ilaihi, itu artinya kita tuh akan kembali dari unsur yang menjadi jasad ini. Karena jasad ini wadahnya roh. Itu di dalam jasad itu ada sukmo, di dalam sukmo itu ada nyawa. Gitu loh. Sekarang kan jelas, Pak. Jadi ini tuh wadak, makanya wadak itu tetap harus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Harus asalnya dari mana dan akan kembali ke sana. Itu yang benar. Kok utuh? Makanya kita itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan alam itu tidak mau menerima jasad seseorang itu. Karena dia sudah mengingkari alam. Gitu. Ada yang mengatakan bahkan sampai alam pun melindungi supaya orang itu tidak hancur. Terus kapan kembalinya ke innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Kira-kira kalau dia utuh, berarti dia kan sudah gak dibutuhkan alam lagi, tidak dibutuhkan zatnya untuk kembali hidup lagi. Alam saja tidak mau menerima. Ayo. Pak, sekarang baru jelas, Pak, sekarang. Pak, ini ada kemarin itu saya baca, Pak. Dan ini ada di salah satu negara yang mayoritas ini Muslim, ya. Itu di Tajikistan, Pak. Pertengahan tahun 2024 kemarin, pemerintah sana itu memberikan suatu instruksi terhadap rakyatnya bahwa larangan satu itu larangan untuk berjilbab. Yang kedua Idul Fitri juga dilarang. Yang ketiga juga Ramadan. Nah itu menurut pemahaman Pak Jarno gimana? Apakah memang suatu aturan yang sangat benar atau memang ini melenceng? Begini ya, setiap negara itu mempunyai aturan. Betul. Termasuk di dalamnya agama pun itu aturan negara, bukan aturan Tuhan. Karena orang Jawa itu manunggaling kawula lawan Gusti, itu bisa diartikan luas. Bisa kita itu menyatu dengan hidup dan yang menghidupi, bisa menyatukan antara bawahan dengan atasan. Nah, rata-rata yang mempunyai keputusan baik tertulis maupun secara lisan itu atasan. Dan mungkin agama sendiri itu pegangan namanya. Berarti kalau pegangan berarti dia pedoman. Maka pedoman itu bisa berubah suatu saat. Karena pakaian itu tidak mewakili agama. Pakaian itu bagaimana cara kita itu menjaga kulit kita. Cuman itu saja. Apakah orang yang beragama yang tidak pakai baju itu salah? Nah kok tiba-tiba menyalahkan? Masalahnya apa? Apalagi di iklim yang tropis seperti di Indonesia. Coba, kita itu ada musim dingin, ada musim panas, ada musim ongkep, campur baur. Nah kita kan harus bisa menyesuaikan. Di saat kita bertempat tinggal yang jauh dari air, di saat musim ongkep, supaya kita tuh nggak gerah, bagaimana caranya? Ya kita lepas baju kita. Karena di negara-negara yang melahirkan agama itu kebanyakan di cuaca yang panas, yang ekstrim. Maka kalau orang di sana mau beragama dan mau tidak beragama, pakaiannya harus menutup seluruh tubuh. Nah, apakah kita di alam yang tropis itu harus mengikuti itu? Coba. Kenapa orang-orang di Timur Tengah itu kepalanya itu dibalut dengan pakaian yang tebal? Karena terik matahari ini sangat panasnya luar biasa. Ini kalau dibiarkan, uteknya somplomot ya. Nah itu karena sudah terbiasa, dibawalah ke sini seolah-olah ini mewakili agama. Alamnya beda, Dul. Seolah-olah atribut, Pak, tuh ya. Ya, dengan menutup kaki, artinya kita tuh menutup aurat. Ban Vespa, Pak. Emang aneh. Itu mau diterapkan di sini. Bagaimana nasib orang-orang yang membajak sawah? Bagaimana nasib orang yang menanam padi? Wanita harus semuanya pakai jubah. Makanya dengan ajaran agama yang dari luar itu mendidik orang-orang Nusantara ini males. Gitu loh.
Akhirnya banyak wanita yang tidak mau masuk ke sawah sekarang. Ini karena didikan apa? Didikan agama. Gitu loh. Banyak anak-anak muda sekarang yang sudah tidak mau bercocok tanam, tidak mau bertani. Karena apa? Di saat kita remaja itu sudah mulai disuruh untuk mempelajari bahasa orang asing. Dan tidak diajarkan untuk mengetahui sejarah-sejarah luhur, tapi sejarah-sejarah orang asing harus kamu pelajari supaya kamu nanti menjadi orang yang berilmu. Pertanyaannya, ilmu belegedes toh. Kalau hanya membaca sejarah orang luar saja terus dianggap orang berilmu. Pinter cerita, pinter dongeng itu orang berilmu.